ada tetap di hari ke-6 ya. Ya, sudah bertahan dan tetaplah bertahan sampai tiba hari Pentakosta. Baik, kita akan nikmati firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat ke-28. Kita baca bergantian, saya akan baca. Tolong mendengar. Saya baca ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Baik, tadi sampai ayat 28. Ini satu surat daripada Rasul Paulus kepada gereja di kota Roma. Kenapa perlu datang ayat ini? Pada waktu itu, zaman itu, Kaisar Roma melihat pertumbuhan gereja, banyak orang Yahudi menjadi Kristen. Kita tahu orang Yahudi dari zaman dahulu adalah orang yang pintar dan menguasai ekonomi juga. Tetapi Kaisar Roma, mereka bukan orang Yahudi, mengusir orang-orang Yahudi dari Kekaisaran Roma, sehingga jemaat yang ada di sana bukan lagi orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen tadi. Jadi orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, mereka diusir. Tinggallah orang-orang Yunani, yang orang-orang bangsa Romawi di sana. Tetapi setelah sekian lama menderita memang orang Kristen Yahudi yang diusir keluar dari Kekaisaran Roma, ternyata menurun kemajuan ekonomi daripada Kekaisaran Roma. Orang-orang Kristen Yahudi sangat menderita banyak persoalan ketika diusir. Tetapi Kekaisaran akhirnya menyesal, diambil kembali pulang oleh Kaisar Roma orang-orang Yahudi yang tadi telah diusir. Tapi membuat persoalan, karena udah terlanjur yang menguasai gereja orang-orang Yunani. Kembali orang-orang Yahudi Kristen itu menjadi bermasalah, macam-macam terjadi persoalan untuk membangun kembali Kekaisaran Roma. Itu sebabnya Rasul Paulus berdoa memohon supaya jangan berputus asa orang-orang Kristen Yahudi itu. Di dalam ayatnya, judul dari mulai ayat 18, perikop ini judulnya disebutkan pengharapan anak-anak Allah. Jadi sangat menderita secara materi, keuangan, secara jasmani, melelahkan. Rohani hampir berputus asa. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini perjaman itu, ketika kacau di waktu pimpinan Kaisar Romawi, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya jangan tinggalkan iman, tetap beribadah, tetap kompak. Gak ada artinya penderitaan yang kalian alami
saat ini, yaitu pada saat mereka ada di sana, dibandingkan nanti kalau setia sampai mati, ada di sorga, ada berkat. Kalau bertahan nanti mereka juga pulih ekonomi mereka. Kalau bertahan, karena mereka orang-orang pilihan. Ayat 19, pesan daripada Rasul Paulus, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk. Jadi seluruh manusia, anak-anak Tuhan pada waktu itu dikatakan menantikan saat anak-anak Allah, saat anak-anak Allah dinyatakan, yaitu mendapatkan kemenangan, berkat bakat sampai bertemu dengan Tuhan kelak. Itu surat pastoral yang membuat jemaat itu kuat. Jadi peranan seorang Paulus mengirim surat, padahal itu bukan jemaat penggembalaan dia, tapi di situ dia mendengar menderita jemaat di sana. Dia kirim surat, dan salah satu penguatan dia karena jemaat di sana juga udah penuh Roh Kudus. Itu yang kita baca tadi di ayat 26. Bahwa ketika banyak kesulitan apapun, baik kesulitan dalam kesehatan, kesulitan dalam ekonomi, keuangan, apapun, dia katakan demikian supaya tahu berdoa di dalam bahasa roh. Demikian juga roh, huruf besar roh, yaitu Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Rasul Paulus tahu berdoa, jemaat tahu berdoa, karena semua orang Kristen, tapi maksudnya tidak tahu berdoa. Udah habis kata-kata, udah habis air mata, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ini udah saya ngomongkan, ini semua dengan akal pikiran mereka berdoa, Tuhan tolong ini. Kita nggak tahu memang kalau sudah kayaknya udah buntu semuanya, nggak tahu lagi berdoa mau ngomong apa. Tadi udah aku bilang ini kepada Tuhan, nggak tahu lagi berbicara. Sehingga untuk yang udah habis akal mau berdoa, kita harus minta bantu kepada penghibur, penolong itu yang mengajarkan kita berdoa, yaitu Roh Kudus. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi harus berdoa dalam bahasa roh, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, kepada Bapa di sorga, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita nggak bisa mengikuti doanya Roh Kudus itu, tak bisa lagi, kita tidak bisa terucapkan, tidak bisa. Semua yang tidak bisa kita ucapkan itu terucapkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya ada orang yang mengejek, orang itu berdoa dalam bahasa roh, nggak apa-apa. Tapi ini Alkitab yang berbicara. Kata berbahasa roh berasal dari kata Yunani, yaitu glossolalia, yaitu bahasa roh atau bahasa lidah. Glosso artinya lidah atau bahasa. Kemudian laleo atau lalia artinya bersuara atau berkata-kata. Saudara, pengertian berbahasa roh ada yang bisa diartikan, dimengerti bagi yang memang bahasa itu yang terdengar. Misalnya peristiwa di kamar loteng, murid-murid itu berbahasa yang tidak dia tahu, tapi orang lain tahu. Satu kali ada jemaat, bukan di sini, di salah satu kota di Amerika. Di sana banyak lawatan Tuhan, sehingga banyak juga orang-orang Korea Selatan pergi ke sana untuk mendapat urapan dari hamba-hamba Tuhan di Amerika. Nah, ketika dalam ibadah yang ada di salah satu kota di Amerika itu jemaat dia bertumbuh, adalah seorang bapak-bapak bertahun-tahun dia ikut dalam 2 sekolah seperti ini, tapi nggak dapat apa-apa. Dia selalu
di depan berdiri, nanti ditanya sama gembalanya, sudah dapat bahasa roh? Belum dapat. Sekarang berapa umurmu? Sudah berapa kali ikut 20 malam? Dari anak muda sampai sekarang tidak ada. Kenapa seperti itu? Satu kali datang penginjil yang baru, yang kakaknya sedemikian rupa menantang orang untuk berdoa sungguh-sungguh sampai dipenuhi Roh Kudus. Ditanya, anak muda itu kembali ada di bapak tadi yang masih muda, udah berbahasa roh? Belum. Yang berdoa itu kamu yang harus berdoa, jangan tunggu, berbicaralah. Di dalam hatinya, yang penting aku berbicara, kalau daripada aku terus ditekan-tekan. Banyak dari Korea datang melihat begitu ramai orang berbahasa roh. Di dalam hatinya, daripada aku terus tanya. Akhirnya dia berbicaralah sesukanya. Berdoa. Dalam hatinya, biar senang orang itu. Keluar terus panjang. Dilepaskannya semua unek-uneknya dalam kata-kata. Akhirnya dia duduk. Kemudian gak berapa lama kemudian, beberapa pendeta Korea mendatanginya. Bapak pernah ke Korea? Enggak. Oh iya. Pernah ke daerah pedalaman, ya, dekat Korea, negara-negara di sana? Enggak pernah. Cuma di sini aja di Amerika. Bapak bagus sekali doanya kan. Bahasa-bahasa di pedalaman Korea udah langka bahasa itu, tapi etnis itu masih ada sampai sekarang. Kami berusaha mempelajari itu sebab bahasanya sangat indah. Semua bagus lafalnya. Ujian yang menyembah Tuhan, memuliakan, kami sangat diberkati dari Korea. Datang jauh-jauh, kami melihat bahasa itu muncul. Barulah dia sadar. Tadinya aku hanya mengikuti kata hatiku, yang penting aku berbicara. Bapa telah penuh Roh Kudus. Jadi jangan pernah saudara mengejek orang berbahasa. Kesaksian pendeta Stephen Top mungkin pernah saudara dengar dalam YouTube dia. Belum seperti negara sekarang, dulu Uni Soviet ya. Jadi masih komunis pada zaman itu. Dia masih muda, diundang KKR 2 malam di sana. Tentu mesti ada penerjemah karena tidak semua orang Uni Soviet tahu bahasa Inggris. Jadi perlu ada penerjemah ke bahasa Rusia atau Uni Soviet. Dibayar mahal penerjemah itu. Hari yang kedua penerjemah nggak ada. Gimana ini? Penerjemah nggak ada. Kemana penerjemah yang kemarin? Udah ditangkap pemerintah, masuk penjara. Padahal itu penginjilan itu gereja di bawah tanah seperti gua, seperti itu. Keringat dingin pendeta Stephen Top. Padahal dia anti bahasa roh. Tapi sekarang anti sama orang karismatik atau Pentakosta. Sampai sekarang. Dan dia tidak pernah bikin ibadah tersebut ilahi, hanya penginjilan. Maka kalau juga penyakit buta akan dia tanya. Kalau sakit ke dokter, itu Stephen Top. Keringat dingin ya Tuhan. Kalau nanti aku bingung, Tuhan yang mengajar. Berkobarlah dia di hari yang kedua. Pakai bahasa Inggris. Dia berusaha semangat. Dia bingung, kok orang semua tenang dan manggut-manggut. Padahal gak tahu bahasa Inggris, manggut-manggut. Selesai KKR itu, orang semua bersorak, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan apaan? Gak ada penerjemah. Rupanya ditanya, bagus sekali ternyata bahasa Rusia Bapak. Jadi di telinga mereka yang kedengaran bukan bahasa Inggris, bahasa Rusia. Padahal dia berbahasa Inggris. Itulah kuasa Tuhan. Akhirnya banyak jemaat dimenangkan. Karena peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi pada dirinya, makin semangat dia penginjilan kemanapun. Sampai sekarang sampai tua.
Banyak tanda-tanda ajaib. Memang dia nggak percaya karunia-karunia itu. Itu dulu katanya. Tapi dia terus menginjili. Tuhanlah yang berbicara melalui cara Tuhan. Asal terus kita mau melayani, tetap dipakai Tuhan dia. Walaupun dia mengejek kita. Paling banyak YouTube yang mengejek kita tentang berbahasa roh. Tapi dia sendiri dikerjai Tuhan melalui telinga orang. Dia ngomong Inggris tapi di telinga orang bahasa Rusia. Seperti yang tadi itu, nggak mungkin aku, tapi dia tekad ngomong daripada aku terus itu untuk gembalaku. Ngomong dia, rupanya orang Korea diberkati. Ngomong bagus sekali ya. Di saudara jangan pernah malu berbahasa roh. Amin. Seperti itu, sebab ada Tuhan yang mendengar. Nah, dalam ayat ini dikatakan roh membantu kita. Jadi siapa yang berdoa dalam konteks ini? Roh itu udah habis akal, pakai pikiran nggak tahu lagi karena menderita jemaat pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus ingatkan supaya berdoa, keluarkan buruk, nanti Roh Kudus yang kendalikan. Berbicara apa saja dengan kedua-kedua yang nggak tahu lagi ucapkan, pokoknya bunyi. Nanti Roh Kudus yang ambil alih semuanya untuk sampai kepada Bapa di sorga. Kita tidak tahu sebenarnya bagaimana harus berdoa, tetapi Roh sendiri, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kalau saudara banyak masalah, udah nggak tahu lagi, udah berdoa pakai bahasa Indonesia, udah berdoa pakai bahasa Batak. Kalau kita orang Batak, pokoknya seperti itu, berbagai cara, sampai udah kering air mata. Saudara ternyata berdoa dalam doa. Nanti Tuhan yang berbicara. Di ayat selanjutnya dikatakan tujuannya supaya kita jangan berputus asa. Roh Kudus, Roh penolong itu sungguh ada. Sungguh ada. Kita aja yang bilang sulit kali berbahasa roh. Kalau sulit, kenapa Tuhan katakan tunggu di Yerusalem, tunggu dan jangan tinggalkan Yerusalem, menanti-nantilah, berdoa, sebab bagimu lah janji itu. Kalau Tuhan janji sesuatu yang sulit, bodoh Tuhan itu ya, bodoh kali. Ternyata susah mendapatkannya, gak bisa. Bagimu lah janji itu, kata kitab Yoel, bagi anak-anakmu. Anak-anakmu akan bernubuat, bla bla bla. Dikatakan saudara. Jadi jangan pernah kita ragu dengan hal itu, sebab bahasa yang kita pakai bukan bahasa dunia, tetapi bahasa roh itu sendiri yang bekerja. 27. Dan Allah menyelidiki hati nurani. Jadi Roh Kudus itu menyelidiki apa yang berberat di hati saudara. Tuhan tahu, dia selidiki. Ini dia, ini. Seperti itu, dia tahu semua renung hati kita, masalah kita, pergumulan kita. Tuhan tahu. Jadi Allah kita selidiki hati kita, hati nurani kita. Kemudian mengetahui maksud roh itu. Setelah roh itu meneliti semuanya, disampaikan dalam bahasa roh, berdoa kepada Bapa di sorga, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Sebabnya memang roh penolong, roh penghibur. Jadi ayat 27 ini Tuhan tahu apa yang terjadi, apa persoalan saudara. Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu apa kebutuhan kita. Benar-benar Dia mengerti. Kemudian saudara, kalau kita orang-orang kudus, anak-anak Allah, Tuhan tidak tinggalkan kita ketika ada masalah. Dia ambil bagian. Saudara sudah berusaha mengerjakannya tapi tidak mampu, Tuhan campur tangan. Amin. Itu sebabnya kalau kita punya rencana, cita-cita, harapan, jangan hanya berdoa, berusaha, kita lakukan. Saya mau lulus, saya harus belajar, tapi terbatas otak kita, terbatas keberanian kita. Keberanian juga penting loh. Akal pikiran, tapi kita berusaha. Sehingga dalam ayat 28 Tuhan membantu kita. Ayat 28 dikatakan dalam ayat ini, kita tahu sekarang
Setelah kita tahu ada Roh Kudus, lalu kita berdoa bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Punya masalah? Berusaha menyelesaikan? Harus berusaha. Punya cita-cita, pengen punya ini, pengen sembuh, berusaha. Jangan pasrah berdoa saja. Tapi kalau kita berusaha dan kita tidak mampu, pegang ayat ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Cita-cita yang baik untuk pergumulan, minta Tuhan campur tangan. Allah turut bekerja. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan jam-jam doa. Jangan pikirkan aku mau ngomong apa. 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Kembali ayat ini kita lihat. 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada. Makanya gak perlu pikirkan mau ngomong apa, mau bahas apa lafalnya. Tahu usah dipikirkan, berkata-kata saja. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia. Kalau orang bilang, lu ngomong apa sih? Ngaco. Loh, kita tidak sedang ngomong sama dia walaupun didengarnya kita seperti aneh. Kita sedang berbicara kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Gak ada. Mau dicek juga dalam bahasa di dunia itu apa? Bahasa Korea enggak, bahasa Inggris enggak, bahasa Batak enggak. Karena memang bukan itu. Tidak ada yang mengerti bahasanya. Oleh roh dikatakan tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang ini dia. Yang tahu cuma Tuhan. Yang tahu cuma Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara udah bingung berdoa, aksesnya adalah langsung minta Roh Kudus. Mari saudara, seberapa kita yang hadir malam hari ini dalam pengawasan Roh Kudus ada dalam hati kita. Kalau saudara mujizat masih terjadi, Jehovah Rafa itu masih ada, Jehovah Jireh yang mencukupi segala kebutuhanmu itu masih ada, Jehovah Salom yang berikan damai sejahtera itu masih ada. Mari kita ambil kesempatan berlutut dan berdoa tanpa